Tips mengelola keuangan jika terjadi resesi. Banyak orang mengatakan bahwa uang bukanlah segalanya. Namun, tak bisa kita pungkiri bahwa segala jenis aktivitas manusia pasti membutuhkan uang. Maka dari itu, sudah sewajarnya orang bekerja untuk mendapatkan uang untuk menopang kebutuhan sehari-harinya. Jika seseorang telah menghasilkan uang, orang tersebut dan bahkan orang di sekitarnya akan membandingkan pemasukan yang ada. Hal ini menyebabkan banyak orang berusaha menghasilkan uang sebanyak mungkin. Namun, yang seharusnya kita ketahui, mana yang lebih penting, menghasilkan uang atau manajemen keuangan. Hal ini tentu merupakan permasalahan bagi setiap orang. Manajemen keuangan adalah hal vital yang harus diketahui oleh masyarakat. Bagaimana tidak? Tidak peduli sebanyak apapun seseorang menghasilkan uang, tidak akan optimal jika orang tersebut tidak menerapkan manajemen keuangan dengan baik. Uang yang ia hasilkan seolah-olah hanyut di lautan kebutuhan, dan apapun yang ia lakukan terasa tak bisa mencukupi kebutuhan kesehariannya. Sebagai contoh, seseorang memiliki penghasilan 7 juta setiap bulannya. Selama 5 tahun, orang tersebut memiliki tabungan dan aset sebanyak 30 juta. Sementara, di sisi lain, terdapat petani yang memiliki gaji maksimal 5 juta, namun memiliki tabungan dan aset sebesar 60 juta di desanya. Walaupun ada beberapa perbedaan yang tak bisa kita sandingkan, bukankah perbedaan jumlah itu cukup signifikan? Maka dari itu, kita harus memiliki ilmu tentang manajemen keuangan, agar apa yang kita hasilkan dan kita butuhkan bisa tersalurkan dengan efisien. Sayangnya, dewasa ini, kita kesulitan bahkan untuk mengelola keuangan yang benar. Bagaimana tidak, isu resesi sudah diambang mata dan kita tidak bisa berpura-pura menutup mata. Sebab, efek dari resesi bukan hanya menjara satu daerah saja, namun juga seluruh dunia. Apalagi jika kalian merupakan orang yang berkaitan langsung dengan aktivitas pasar, tentu akan semakin sulit melakukan manajemen uang di era resesi ini. Nah, pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah, bagaimana cara kita membuat penghasilan dan pengeluaran kita berputar dengan efisien? Sebelum masuk ke pembahasan utama, jika kalian menyukai video-video kami, jangan lupa klik tombol like, komen dan share, ya. Dengan demikian, kami akan semakin semangat untuk membuat video-video yang sejenis. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami untuk berlangganan video secara gratis. Hidupkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap video terbaru kami keluar. Pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat skala prioritas. Agar arus kas, debit dan kredit sehat, kalian harus membuat daftar keperluan sesuai dengan kebutuhan utama kalian. Buatlah list yang mengurutkan kebutuhan kalian dari atas sampai bawah, mulai dari primer sampai yang tersier. Jangan sampai kalian membuat urutan secara terbalik, ya. Jika kalian kesulitan membedakan kebutuhan primer dan sekunder, kalian bisa membedakan keperluan kalian dengan membuat definisi yang lebih akurat. Pertama adalah hal yang harus didahulukan. Kedua adalah penting, namun masih bisa ditunda. Ketiga adalah penting dan bisa ditunda. Keempat adalah tidak penting dan tidak harus dipenuhi. Jika kalian sukses membuat daftar dengan definisi ini, tidak akan sulit bagi kalian untuk menghindari buta mata ketika sedang berbelanja. Saran selanjutnya adalah dengan menjaga penghasilan. Resesi acap kali dibarengi dengan tingkat pemutusan hubungan kerja yang tinggi. Maka dari itu, penting untuk kalian mempertahankan kekuatan finansial kalian dengan cara memiliki pekerjaan sekunder. Kalian bisa menanam modal, berinvestasi, berjualan online, dan lain sebagainya. Dengan begitu, jika terjadi PHK, kalian tak perlu terlalu khawatir. Ketiga adalah belanja sesuai kebutuhan. Setelah membuat prioritas, kalian bisa menerapkannya di tahap ketiga ini. Hanya berbelanja sesuatu yang primer untuk kalian. Jangan sampai kalian membelanjakan uang lebih dari apa yang seharusnya kalian keluarkan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa bukan berarti kalian harus selalu menekan diri kalian. Kalian bisa mengapresiasi diri dan melakukan sesuatu yang kalian suka. Namun, pastikan bahwa apa yang kalian lakukan sudah bijak. Sehingga, kalian tak perlu khawatir apabila ada hal yang harus kalian tanggung secara mendadak. Keempat adalah dana darurat. Ada kalanya kalian mengalami sesuatu secara tiba-tiba, yang mana kalian tak pernah menyangka hal itu terjadi sebelumnya. Bukan hanya diri kalian, bisa jadi orang-orang terdekat yang kalian cintai juga mengalami hal yang serupa. Terkadang,
Tentu seseorang merasakan betapa pedih perasaan jika ingin membantu namun terhalang oleh sesuatu. Akan lebih menyedihkan lagi jika kalian ingin membantu namun kalian juga memiliki masalah finansial yang sama. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kalian bisa menyediakan dana tambahan di luar tabungan dan pengeluaran kalian. Dengan begitu, jika kalian tidak lagi memiliki uang di tabungan kalian, kalian bisa mengeluarkan uang yang telah kalian siapkan di dana darurat. Jika kalian merasa bahwa kalian tak bisa menyimpan uang-uang itu sendiri, kalian bisa memanfaatkan jasa atau asuransi. Kalian bisa menabung di perusahaan asuransi dan mendapatkan uang sebanyak yang kalian tabung jika membutuhkan dana untuk peristiwa tertentu. Kelima adalah menghindari aktivitas utang piutang, atau smart loan. Kalian bisa mulai menghindarkan diri dari pinjam-meminjam hanya untuk memenuhi gaya hidup. Sebab, jika kalian meminjam uang bukan untuk diputar kembali, akan sedikit kemungkinan bahwa kalian bisa mengembalikannya tanpa merasakan kerugian. Lain halnya jika kalian melakukan aktivitas pinjam-meminjam untuk keperluan bisnis dan investasi. Saran yang terakhir, namun tak kalah penting adalah melakukan pencatatan secara berkala. Hal ini merupakan aspek yang penting untuk manajemen keuangan. Sebab, dengan demikian kalian bisa mengetahui sumber keuangan dan alokasi dana. Dengan melakukan pencatatan, kalian biasanya memiliki pertimbangan yang lebih bijaksana untuk masalah perekonomian dan manajemen diri. Maka dari itu, pastikanlah diri untuk mencatat semua pengeluaran dengan baik dan rapi. Nah, itu dia tadi beberapa pembahasan tentang manajemen uang yang baik di masa resesi. Persiapkanlah diri kalian dan jangan menjadikan video ini satu-satunya tolok ukur kalian mendapatkan pengetahuan. Teruslah berpikir positif untuk menghadapi setiap keadaan. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa untuk like, komen dan share video kami, ya. Terus berlangganan dengan YouTube channel kami secara gratis dengan cara klik tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.